Puji Tuhan, saudara. Kita masih tetap di bulan yang sama, ya. Walaupun ini minggu keempat setelah Paskah ini, kan Seninnya ini mesti libur-libur terus ya. Ini sampai minggu depan. Ya, ini sudah mulai jemaat dewasa pagi, kemudian teman-teman profesional, Pro-M, anak KGC, ini semua pada izin. Ya, jadi yang tinggal kita PA sendiri aja pagi ini ya, saudara. Seberapa yang hadir ya, puji Tuhan, dan mereka semua juga diberkati oleh Tuhan. Ada yang keluar negeri, ada yang dalam negeri, ada yang luar kota, saudara. Ya, jadi ini anak-anak encounter ya Pak ya, masih ya. Ya, anak-anak KGC kita encounter di Batu, seluruhnya di sana. Kemudian teman-teman Pro-M, ketua harian kita juga di Bandung ya, dan juga ada yang ke luar negeri, juga ada yang ya semua sudah pada berangkat. Kita berdoa buat mereka ya, tidak apa-apa itu holiday kok ya. Mereka libur, tapi saya ngomong sama mereka di tempat di mana engkau berada, ibadah di sana ya. Yang dekat rock ya ke rock, yang kalau jauh ya ke ibadah di mana gitu. Ya, mereka semua nanti jumpa lagi. Saya percaya nanti awal Mei ngelumpuk lagi. Tuhan berkati saudara. Di Malang seperti ini. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Seberapa yang hadir, oke, kencangkan ikat pinggang. Kita naik ke langit biru Tuhan. Saya punya utang sedikit saudara, mestinya mau melanjutkan tentang valley ya, tentang lembah. Di mana di sana ada mata air, tetapi Tuhan kok bawa saya terus enggak ketemu-ketemu itu, bahannya sudah siap, sudah cooking ya, sudah masak ya. Tapi kami ini kan seperti chef gitu ya, tiap masak ditilii sendiri kurang enak, dimasak lagi, akhirnya ya terus itu pertanda ya memang bahasa Arabnya belum diridhoi untuk disampaikan gitu ya. Akhirnya kok Tuhan bawa kita sedikit tidak tema pada bulan ini, tetapi ingin melanjutkan kepada ditarik terus, istilah saya dengan Pak Sugiharto ini, kita ditarik terus ke firman gitu. Bulet lagi, dibalik lagi untuk cinta ke firman. Nah maka dari itu saya ingin sampaikan sedikit ini, resep saja. Kalau mau judul-judulan sebetulnya enggak pakai judul ya, tapi ini ada 4 hal. Jadi 4, kalau ingat kata 4 itu 4 sehat 5 sempurna kayaknya. Untuk supaya sehat gitu. Tapi ini lebih banyak sabar saudara, banyak ayat. Ini seperti orang PA, tapi sudah saya singkat-singkat. Kadang saya ngomong sama Pak Sugiharto ini, tambah lama tambah jarang tidur. Kadang kita di SMA-nya itu kan kita lihat laporan-laporan SMA itu pun kadang kalau bablas nanti tidak tidur ya, saya tinggal tidur aja dulu nanti baru dilaporkan agak siangan gitu. Sesungguhnya Tuhan bawa kami ya kepada tidak bisa lari dari firman itu. Ya terus saja ke sana, tetapi dan kami berdoa supaya semuanya ini bisa menikmati gitu. Masalah terbesar adalah firman yang diberitakan itu di semua mimbar itu sama, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan itu dengan doa. Dan mereka bersiap-siap betul, apalagi sekarang ini media-media kayak begini banyaknya, kita bisa dapat semua. Tapi tidak semua orang ngalami pertumbuhan sesuai dengan firman itu. Gitu. Jadi ada banyak orang terima itu sama, semua terima pengajaran, tetapi tidak semuanya tumbuh dengan level yang sama. Lebih jauh lagi, tidak semua orang yang sudah belajar firman itu akhirnya bisa masuk kepada taraf yang paling disenangi Tuhan, melakukan firman. Ya, itu sesuatu yang something different, satu yang berbeda banget. Dengar firman, manggut-manggut, apalagi hari-hari ini, wah kalau saudara lari di Kota Malang aja lah. Tawaran dengar firman begitu banyak, mulai hamba Tuhan kelas lokal-lokal seperti kita ini sampai kelas internasional tuh banyak sekarang di Kota Malang ya. Ya dengan berbagai macam banner-bannernya itu. Hari ini di belakang rumah saya rekan kita Philip Mantova melayani di belakang di KDS Kantonis sana. Terus kemudian yang di ujung barat kemarin baru saja launching ya. Dan adik itu, kalau saya adik karena lebih tua ya, Edward Chen itu melayani di sana di sisi barat.
Nanti sebentar lagi yang di utara sana ada lagi siapa gitu. Tidak apa-apa saudara. Tapi yang jadi soal itu begini, sampai sejauh mana setiap benih yang ditabur itu akhirnya tembus sampai kepada implementasi. Sampai kepada firman itu bisa dilakukan. Sampai kemudian firman itu jadi istilahnya Pak Surono menjadi dasar kita mengambil keputusan dalam hidup. Menjadi dasar kita melangkah. Seperti pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, ini problem krusial dari banyak gereja dan kekristenan, saudara ya. Tidak tahu yang jemaatnya ratusan seperti kita atau ribuan, itu ujung-ujungnya sama. Kepada apakah firman yang sudah disampaikan itu bisa terinternalisasi, artinya mengendap dalam hidup kita menjadi benih untuk bisa melakukan tindakan. Itu problem. Para penyampai makin canggih, makin hebat, dan beliau sekolahnya itu bayarnya pakai duit semua ya. Tidak ada yang bayar daun dan mereka itu semua, aduh hebat-hebat. Tapi pada sisi implementasi, ini kan bukan hanya kelemahan Indonesia ya, kelemahan semua loh, termasuk orang Kristen. Sisi do-nya ini yang didasari oleh firman. Itu yang kadang-kadang maaf ada kalimat sedikit sinis, jauh panggang dari api ya, sehingga tidak banyak hal itu. Saya mencoba untuk kerisauan ini saya selidiki seperti apa sih. Dan saya coba rumuskan, terlalu banyak rumusan untuk bisa seperti itu. Ada yang orang memang tiba-tiba tanpa belajar gitu dengar firman langsung hari itu juga dia terima sebuah rema dan kemudian dengan segera dia berubah dan segera dia bisa melakukan firman. Itu ya ada model-model Sakius gitu loh. Ya, model-model Sakius dari kafir main naik pohon dengar firman tanpa ada PA, tanpa ada pemuritan, tanpa ada jadi aktivis apa-apa, turun dari pohon sudah langsung bisa melakukan firman. Ya, model-model begini juga ada, tapi makin lama makin sedikit, makin kesininya ini. Ya, tidak dididik tidak apa, ketemu Yesus. Pandangan pertama membuat dia langsung, wah Tuhan, aduh. Dan Sakius itu langsung jadi pelaku. Apa yang dulu tak korup sudah tak balik nih lagi. Semua tak balik 4 kali lipat. Aku tidak butuh. Lalu jadi ikut Yesus. Langsung militan. Saya tidak sempat menyelidiki bagaimana beliau ini nantinya terus ke arah yang makin hebat. Ada banyak isu yang katanya dia jadi oskop atau jadi pelayan Tuhan pada berikut-berikutnya si Sakius ini. Tetapi suddenly ya tiba-tiba dia berubah. Ya itu ya ada gitu. Tapi hari-hari ini juga makin kesini makin jarang atau mungkin saya tidak tahu gitu ya. Tapi yang jelas yang saya tawarkan yang pagi ini yang ingin saya bagi kepada saudara, saya tetap tidak menutup peluang itu Tuhan bisa lakukan. Amin. Ya, kepada siapapun di antara kita. Bisa lakukan langsung terima rema jadi pelaku langsung. Tapi saya ingin sampaikan yang ini loh, yang reguler ini, yang pakai proses jalan setapak demi setapak. Ada yang jadi Kristen 20 tahun, 30 tahun. Siapa yang di atas 10 tahun? Ini kita kan orang sendiri toh. Pak ada pada tamu ya, para aktivis. Ayo, yang sudah lebih 10 tahun angkat tangan jadi Kristen. Lebih 10 tahun loh ya. Lebih 10 tahun. Iya Kristennya. Iya jadi anak Tuhannya itu loh. Nang gereja. Aduh. Terus yang lebih dari 20 tahun. Atau yang lahir procot Kristen. Ya wes kabeh kita ya, sudah ya. Kebanyakan kan gitu.
Tapi jujur kalau kita mau bikin seperti Tuhan katakan meni tekail ufarsin, kalau ditimbang-timbang yang kita lakukan selama ini apakah banyak yang sesuai firman atau yang banyak melenceng firman? Ini menjadi problem kan. Saya sudah hampir seumur hidup jadi anak Tuhan. Tapi terus terang aja, melakukan firman-Nya tidak sebanding dengan lamanya ikut Tuhan ini. Ada masa-masa gelap, ada masa-masa di mana belas gak tadi pelaku. Ya benar loh saudara. Yang khotbah hebat-hebat loh. Ini problem apa sih? Saya rasa ini juga problem kebanyakan semua orang Kristen kan. Kita masih bisa lihat macam-macam kan terjadi gitu. Jadi SOP itu kalau sesuatu menyimpang itu pasti ada sesuatu yang tidak jalan semestinya gitu. Nah, saya ingin sedikit berbagi di ini anggap aja ini ibadah PA sederhana ini. Bagaimana tahap-tahap supaya ini membantu firman Tuhan pagi ini untuk kita jadi, saya tidak janjikan yang muluk-muluk ya. Apa lebih ringan nanti ditanya lagi sama Pak Sugiharto minggu depan setelah dengar ini, lebih ringan atau lebih berat? Harapan saya ringan semua ngacung ya. Tapi paling nanti ya tidak berat, tidak ringan. Semua akan ini ya. Tapi ini memberi guidance, tuntunan sederhana supaya Bapak Ibu nanti siapapun yang menyampaikan firman dapat dari media apapun. Kalau itu firman Kristus, kita bisa langsung bleng masuk ya, bisa langsung kompatibel untuk roh dan jiwa kita. Dan saat itu juga dia bisa diinternalisasi di dalam, terus bisa action, gitu loh. Harapannya itu, nanti bisa dapat lewat Kingshot, bisa dapat dari suara gembala, bisa dapat nanti tamu-tamu atau siapa yang khotbah, atau kita dengarkan YouTube, atau dengarkan TV, yang punya TV kabel bisa Reform 21, bisa Kairos, bisa pakai yang macam-macam kan. Nah semua itu kan harusnya yang firman Kristus itu begitu masuk, terinternalisasi, dierami, Roh Kudus tolong, jalan. Wah kalau itu yang terjadi, ini yang revival, the real revival. Mujizat kebangunan rohani akan terjadi. Nah ini ya saudara, jadi begini, tempatnya kita sudah jelas, tidak saya bahas lagi. Di mana tempat itu mesti harus ada, bukan di otak ya. Letaknya firman itu harus di hati. Karena otak ini tempatnya knowledge, pengetahuan. Tapi firman itu lebih tinggi dari itu. Makanya Tuhan Yesus ngomong perumpamaan benih itu jatuh di tanah A, B, C itu menggambarkan hati. Bukan menggambarkan otak. Bukan otak pinggir jalan, otak subur, bukan. Kan gitu perumpamaannya. Itu bicara soal hati. Ya, jadi firman itu clear di sini harus di dalam hati. Ya. Jadi gampangannya hati, hal-hal rohani, manusia spiritual itu semua bicara soal itu, soal hati. Jadi itu letaknya firman. Jangan hanya di otak, tapi lewatnya sih boleh. Kan Tuhan harus kita percayai juga dengan logika kita, dengan pikiran kita juga. Rasul Paulus marah ngomong, aku juga dengan rohku tapi juga dengan akal budiku. Jadi masuk tapi setelah itu ngendonnya mesti di hati. Clear ini ya? Oke. Nah, lalu bagaimana tahap-tahap dia itu bisa masuk ke situ? Kadang-kadang dia itu nyentel cuma di kepala. Setelah itu lupa. Makanya setelah dengar firman, Minggu pulang ini sambil makan siang nanti atau sore seiling. Lalu Senin biasanya mulai kabur dikit-dikit. Kalau hamba Tuhannya pinter, bikin ilustrasi, apalagi banyolannya biasanya saya ngiling. Gitu. Anak saya pulang sekolah, sekolah minggu, ceritanya apa? Oh tadi ceritanya ada nabi. Terus dimplok iwak. Nah, Yunusnya, Niniwe-nya lupa. Yang ngiling ada orang dimplok iwak, terus diutahno maneh. Begitu ya. Itu pengertian anak kecil. Nah, kadang-kadang kita pun polanya selalu gitu. Karena ngendon di sini, dia belum sempat ngerembes, ya ini bahasa Jawa. Belum sempat ngerembes ke hati.
masih ada di sini itu untung. Kalau yang intelektualnya agak bagus, Selasa masih bisa ingat. Kalau yang IQ-nya agak tinggi lagi, Rebo masih ingat. Tapi biasanya Kamis belas. Apa ya inginane khotbah ya? Kecuali yang betul-betul kita punya persoalan kena gitu. Tes, apa meneh sing nyinggung-nyinggung. Waduh kurang ajar Pak Andreas. Kalau aja itu nyokot temen di hati gitu. Ya, tapi inti kerangka dari seluruhnya itu. Wah, kemana itu gitu loh. Nah, dia tidak sempat masuk. Cuma ada di sini. Akhirnya makanya dikatakan istilah hati-hati dengan istilah saya hafal firman luar kepala itu berarti belas lali saudara. Nek njobone ndas. Pada masa lalu dengar dari kanan keluar kuping kiri. Tapi sekarang ini akhir zaman lebih parah. Masuk kanan keluar kanan. Jadi belas balik saudara. Kan kasihan. Nanti sebentar lagi nanti di warta gereja ada pengumuman tentang pembangunan luar biasa. Kalau kita nanti sudah jadi Christian Center, tentu yang khotbah bukan sering-sering saya dan Pak Sugiharto saja ya Pak ya. Tentu akan ada banyak mungkin hamba Tuhan yang akan kita undang. Nah semakin kita ngundang yang kelas top itu ya semakin senang orang datang, tapi juga semakin costly. Harapannya adalah itu juga gitu loh. Kita akan disiapkan sekarang ini. Kalau nanti kita jadi gede banget, kita itu sudah langsung cakap. Begitu firman dengar pulang, wah langsung sudah beleng masuk ke hati. Jadi tidak ada hambatan. Itu loh maksudnya saudara. Paham ya saudara ya? Jadi eman, karena itu semua biaya. Percuma sudah, 52 minggu, 52 hamba Tuhan. Kalau yang sregep bisa penggo loh, 150 kali loh. Pada Raya 1 ikut, Profesional Muda ikut, Hukus Cafe ikut. Rajin kabeh 52 kali 3 berapa? 156 khotbah. Waduh, enak wes. Bayangkan ya saudara. Dan itu kalau dihitung itu berapa sudah. Tapi kalau belas gak nyentel, encik-encik yang di kayu tangan, di pecinan bilang bojaya. Tidak berguna. Lalu hari Minggu depan datang lagi. Berita baru lagi, waduh nangis-nangis. Apalagi kita karismatis tumpang tangan ambruk, brek, misek, Senin lali mana. Terus kita tuh balik ke situ dan seneng di situ. Saya ceritakan dulu ini di awal, supaya itu kita jauh dari kita. Katakan amin. Makin hari kita akan masuk kepada sesuatu yang valuable, betul-betul bernilai. Tahap-tahapnya, yang pertama bagaimana dia bisa terinternalisasi sekarang firman Tuhan itu. Tidak terus hilang. Mazmur 119 ayat 47. Dikatakan begini oleh Daud, ini langkah pertama. Supaya setiap saudara entah baca, entah dengar, nanti itu bisa langsung kompatibel dengan hati. Ini langkah pertama saudara. Ini saya sarikan dari banyak tulisan, dari banyak telaah supaya saudara tidak bingung. Hamba Tuhan kadang-kadang itu membaca untuk dirangkum, direnungkan, minta dari Tuhan disampaikan ke jemaat supaya gampang. Pertama ini langkah kita. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Langkah pertama untuk bisa firman itu terinternalisasi menjadi sebuah tindakan dalam hidup, itu harus ada proses gemar, cinta, hasrat. Itu dulu. Jadi terhadap firman, entah Alkitab, itu sama, harus suka dulu. Katakan amin. Tidak susah kok ini. Jangan waduh firman mana, moco mana. Setiap ucapan negatif yang kita ucapkan terhadap sesuatu, ingat ini, itu akan membuat atmosfer roh dan jiwamu juga negatif. Begitu kita ngomong aduh firman mana, itu langsung nutup loh saudara. Langsung nutup. Sama seperti saya punya anak kecil yang masih belajar. Ayo belajar, aduh belajar mana. Pada saat dia ngomong aduh belajar mana, itu gak melebu-melebu pasti ulang belajar. Sikap awal ini akan nutup sudah. Saya langsung hardik dia, bahkan tinggalkan kata-kata itu. Ngantor isu hari Senin, aduh ngantor mana, saudara pasti malas wes.
Do latihan musik maneh. Do nang gereja maneh. Oh iya perpuluhan maneh. Wis iku wegah, Saudara. Itu tiba-tiba langitmu itu jadi tembaga. Langsung nutup. Apa-apa itu kalau sudah kena gitu, kan lain ya. Ayo pelayanan, yes. Makanya di tentara sekarang di kantor-kantor kami niru tentara. Itu ya niru orang Jakarta, orang mana-mana. Sekarang misalnya anak Willy kerjakan ini siap. Kan sekarang gitu di kantor-kantor itu, di manajemen kami itu enggak boleh ada ngomong, ya Pak, siap, laksanakan. Niru tentara. Karena pada saat itu, terbuka. Berarti kita ready to do it. Siap untuk mengerjakannya. Nah, ini yang pertama ya. Kalau ketemu firman, sikap kita harus seperti Daud. Yes, aku bergemar akan perintah-perintahmu yang kucintai. Proses ini penting. Di sini ada proses yang namanya suka sama suka. Ingat loh, hubungan dengan Tuhan tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Jangan harap Tuhan seperti setan akan memaksakan kemauannya kepada saudara. Kalau kita tidak mau, Tuhan akan terus merekayasa supaya kita mau dengan caranya. Sebab ada oknum lain yang menghargai kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mau semua dibuat setia gitu gampang. Hei seluruh dunia setia kabeh gitu. Gak teruji itu saudara. Tuhan mau begitu. Wis gak usah ngoyo-ngoyoan kok dadi wong apik kabeh, ganti operasi atine kok ati-apik, kayak utek genah kabeh gitu. Beres. Tapi bukan tidak melakukan itu kan? Ini butuh sebuah relasi. Makanya dengan Tuhan itu selalu digambarkan relasi. Jadi butuh Tuhan ingin dari sononya dan kita pun hasrat dengan dia. Saya harap saudara nangkep poin ini. Kembangkan karakter ini, sikap ini. Terhadap firman terutama. Itu awal supaya dia bisa kompatibel dengan hati saudara. Tak bisa bertepuk sebelah tangan. Tuhan dengan rohnya pasti akan berusaha membuat saudara suka. Karena Daud ngomong 119 ayat 36 ngomong gini. Ayat 36, 119:36. Nah, coba. Dia minta kuasa supranatural dari Tuhan. Oh Elohim, condongkanlah hatiku. Artinya Daud butuh pertolongan Tuhan. Di sini sepakat ya. Kata-kata condongkanlah itu kalimat sebuah permintaan. Tuhan buat hatiku ini condong. Bahasa yang lain cenderungkan. Seneng no hatiku iki kepada peringatan-peringatanmu. Dan jangan hanya mikir bisnis tok maksudnya gitu. Jangan hanya kepada laba dan lain. Tapi condongkan hatiku. Jadi pertama ini bagaimana kita hasrat. Tangkap hatinya Tuhan ini. Daud sadar butuh. Kalau tidak didorong Tuhan tidak bisa. Nah, di sini peranan Roh Kudus penting. Dan itu sudah ada di hati saudara. Saudara percaya. Amin. Dalam hatimu sudah ada Roh Kudus. Dan sudah pasti dia akan membawa hidup saudara kepada menyukai firman. Itu pasti. Jadi Daud ngomong begini karena waktu itu belum ada pencurahan Roh Kudus bukan. Jadi di zamannya Daud itu minta Tuhan condongkan hatiku. Pihak manusianya ayat yang ke-112. Nah, paham ya? Jadi ini ada satu relasi timbal balik. Suka sama suka. Dari pihak Tuhan mencondongkan hati kita, tapi pihak kita ini aku telah berarti sudah dilakukan. Kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Nah ya satu ini. Bagaimana firman bisa kompatibel dengan hati? Masuk ke hati. Jadi kita mesti doa. Ini ada doanya. Ada doanya. Tuhan condongkan hatiku. Ngomong. Roh Kudus yang sudah ada di dalam aku terus kerjakan. Pasti Roh Kudus tolong. Pasti Roh Kudus tolong. Karena
Yesus sudah ngomong bahwa Roh Kudus salah satu tugasnya mengingatkan kita kepada segala kebenaran. Jadi pihak Roh Kudus mencondongkan hati kita, tapi manusianya juga kucondongkan hatiku. Di sini ada problem. Kalau manusia tidak mau mencondongkan hatinya, di sini ada proses penyangkalan. Di sini ada proses pikul salib. Kebanyakan di poin 1 ini sudah SOP-nya salah sudah. Tuhan enggak henti-hentinya terus rindu kepingin, ayo Andreas baca firman, ayo bangun pagi, ayo dahulukan Tuhan. Tapi kita enggak mau. Disinilah kesalahan pertama. Sehingga firman itu tidak akan pernah kompatibel masuk di hati. Hati-hati saudara. Ya, jadi saya lihat ya, perumpamaannya itu sampai begini di pihak Tuhan. Kidung Agung 5 ayat 1. Aku datang ke kebunku Dinda, Tuhan ngomong. Pengantinku kumpulkan mur dan rempah-rempah. Ku makan sambangku dan maduku ku minum dan sebagainya. Ayat 2. Aku tidur tapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk pintu, bukalah pintu Dinda manisku. Ini Tuhan sedang ngomong, bukaan pintu, aku mau ngomong. Ayat 3. Jawaban dari dalam, bajuku telah kutanggalkan. Aku sekate turu maksudnya. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Aku sudah cuci kaki. Di Israel kalau mau tidur aku wesoh. Orang sikile porot-borot munggah nang kasur ndak. Berarti ya sudah kadung ganti, kadung apa? Kekasihnya ketok pintu. Ayo bangun sayang. Aku kadung sekarang ngaduk kayak aras-aras sentuhan. Siapa bajuku kadung tak coplok ya aku mosok ate salin maneh. Kakiku telah aku basuh apa bukan mengotorkannya pula. Ingat. Ini mempelai perempuan ini bulet. Tuhannya mau. Lanjut ayat 4. Dinceng sampean. Mempelai prianya, ya apa sih arek iki? Memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Terdelok. Lanjut ayat 5. Aku bangun untuk membuka pintu. Bagi kekasihku tangannya bertatakan mur dan lain-lain. Ayat 6. Kekasihku bukakan pintu. Tetapi dia sudah pergi. Lenyap. Ingatlah. Ini tragedi ini jangan terulang. Tuhan itu terus. Nah, ayo ikuti firman. Baca. Nah. Kalau kita terus lenyat raras-rasen. Wegah gitu. Kadang-kadang ini yang terjadi. Makanya gak masuk hati. Tiba-tiba push. Tuhan menghilang. Ku cari tapi tak kutemui. Coba keluhannya mempelai pria ayat 8 langsung. Kusumpai kamu. Hai putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku, apa yang akan kamu katakan kepadanya? Ini isi hati Tuhan. Saya semalam nangis saya sama Tuhan. Katakanlah, Tuhan itu sampai ngomong, wah sakit asmara aku. Love sick. NKJV. New King James mengatakan, ada enggak New King James? Kalau ada tolong. Tuhan itu sampai sakit asmara. I charge you, O doctors of Jerusalem, if you find my beloved, that you tell him, I am love sick, katanya. Tuhan itu loh, ini Tuhan loh. Aku gitu sampai sakit asmara. Kepingin orang-orang GBI Roke kabeh cinta firman. Selalu bertepuk sebelah tangan, ini masalah pertama. Jadi harus ada hasrat. Mulai hari ini ayo saudaraku. Jangan tolak dulu firman. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia. Asal kau boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku. Loh, penghiburan ini. Banyaklah tempat kan gitu lagunya. Baik percaya pasti kau diterimanya. Saudara. Sudahkah engkau bergemar dan berhasrat kepada firman Tuhan? Ini kunci untuk engkau bisa firman itu nancep di hati. Kalau saudara seperti baca Nyata, tabloid Bintang, Jawa Pos, Kompas itu ya sudah.
Selesai. Apalagi sekarang ada SMA, tak woco sik gertok tak ditutup, tak mari, tak lapor supaya gak ditegur Pak Andreas. Wah, kalau tidak ada hasrat, udah selesai. Ini langkah pertama. Ini masalah utama umat Tuhan. Pihak Allah selalu ingin berjumpa dengan anak-anaknya. Tapi kadang orang percaya tidak melakukan hal yang sama untuk menanggapinya. Ini tahap satu. Jadi sama-sama suka. Yang kedua. Yeremia 15. Nah ini DP saya ini. Ayat 16. Kalau sudah sama-sama suka, kita dating dong. Dan apabila aku bertemu dengan firman-Mu, maka aku menikmatinya. Ini langkah kedua. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku lagi. Dan menjadi kesukaan hatiku, hasratnya itu masih ke bawah. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan semesta alam. Step kedua, itu bahasa Inggrisnya eat ya. Ya devour, jadi ini makan, tidak ada lagi. Makan dengan lahap. Devour, bahasa Inggrisnya apa? Devour, emplok ya. Makan dengan lahap. Firman itu aku kalau menjumpai firman-Mu, karena tadi sudah seneng, aku makan. Ini pola Allah loh. Bahwa firman Tuhan itu harus seperti makan. Satu ketika, 593 sebelum Masehi, ketika bangsa Israel sudah 4 tahun ada di Babel, itu ada seorang imam namanya Yehezkiel. Di tepi sungai Kebar, dia itu nampak, kalau baca Yehezkiel, serem-serem saudara, penglihatan terus ya. Dia nampak malaikat, kemudian sebelum dia melayani orang Israel yang tegar tengkuk itu, dia mesti di-prepare, disiapkan dulu metodenya sama seperti Yeremia. Kalau aku jumpa firman, aku akan ngemplok, lahap, makan. Makanya di dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 3, firman-Nya kepadaku, anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ayat berikutnya, ayat 4. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jadi Yehezkiel ini diutus kepada bangsa yang seperti ini. Persiapannya apa? Pasal 3 ayat 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab itu. Bayangkan. Penglihatannya dia disuruh ngemplok devour. Eat, lahap. Makanlah gulungan kitab itu dan baru setelah itu pergilah berbicara kepada kaum Israel. Ayat 2, berhenti di ayat 3 kita. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Ayat 3. Lalu firman-Nya, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, isilah perutmu dengan itu, jelas tomat. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Sama bukan yang dikatakan Daud? Lebih manis daripada madu. Jadi langkah kedua, emplok. Wes seneng ada hasrat, makan. Ciri utama orang sakit itu tidak doyan makan. Wes masih ada ikan apa-apa, pahit mulutnya. Kalau ada orang nggak suka firman Tuhan, baca rasa-rasen, padahal hari-hari ini ada banyak hal kita bisa lakukan. Ada SMA, ada ABA atau renungan harian Kingsword, ada apa? Ayo bacaan saudara. Lah apa kalau saudara males? Something happen dalam rohmu. Atau bahkan ngomong, kayak apa nuruti wis jarno ae. Moco gak moco kan ya urusanku. Kasihan deh, itu orang sakit saudara. Sakit. Sungguh sakit. Jadi tidak bisa. Proses kalau saudara tidak makan, rema tidak akan muncul kalau tidak ada logos saudara. Begitu saudara baca logos itu, sometimes dia akan jadi rema sesuai kairosnya, waktunya Tuhan. Tiba-tiba saat itu tiba dan saudara bisa, ya ini dia. Tapi logosnya mesti diisi dulu. Jadi sekarang ini sampai kita hakim-hakim Simpson, udah ini rame lek Simpson ono ceritane.
Tapi kalau yang imamat kemarin, waduh perkakas ini perkakas, saudara bisa melengger. Ini anak dia ke timna kawin, dia bikin teka-teki seneng saudara. Bacao itu. Bacao, haruslah, kalau enggak berarti saudara sakit. Sudah, daripada bawa UGD. Itu sudah mulai sakit kalau gitu. Hari-hari ini melimpah loh. Barusan saya ketemu teman saya, dia pakai Aba, aku baca Alkitab. Jadi kita SMA dia pakai Aba, tapi Aba dia lebih. Saya nanti mungkin akan lakukan seperti itu. Ya nanti saya akan bagikan dulu kepada Pak Soegerto. Jadi gini, kelompok Aba ini sekarang bentuk grup WA, BB dan sebagainya. Setiap orang itu bisa 25 orang. Pertamanya satu grup dulu. Begitu dia itu sudah senang pada firman, harus mecah seperti Komsel. Misalnya saya bentuk kelompok sendiri, Pak Soegerto bentuk kelompok sendiri, Pak Fili, Ibu bentuk kelompok sendiri, Cencen bentuk kelompok sendiri. Cari anggota pembaca baru. Yang ngawasi ya kita. Saudara tahu teman saya ini sudah kelompoknya G32 atau berapa? Grup 32. Ada yang satu grup 35 orang. Dan mereka baca tawarannya ada di Aba, ada 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, sampai 5 pasal satu hari. Kalau yang 5 pasal 8 bulan selesai, khatam Alkitab. Yang 3 pasal setahun. Dan bulan Mei, mereka akan mengadakan gathering. Ternyata kelompoknya itu bisa sampai luar negeri, saudara. Grupnya itu. Ya, hampir seluruh Indonesia ini grup, dan nanti akan ada pertemuan perdana di Malang. Dia justru minta saya untuk khotbah di pertemuan pembaca-pembaca Alkitab itu. Nanti cerita nih saudaraku. Kemarin saya ngomong sama dia, ayo, you aja yang sampaikan firman Tuhan. Kita ada kopi darat pembaca-pembaca firman. Ada dari NTT, ada dari mana-mana sudah. Ada dari Medan, ada dari mana-mana. Saling ingatkan, dan mereka ada yang kelompok 3 pasal dan kelompok 5 pasal. Saya pikir aduh keren banget ya ini ya. Ini loh, Indonesia sedang terjadi. Saudara mesti hasrato dulu. Setelah itu makano. Begitu saudara sudah makan, engkau tidak akan pernah bisa selesai. Nah makanya sarana itu selain baca-baca seperti itu, yang kedua adalah ya ibadah ini. Jangan suka bolos. Ibrani 10:25, jangan suka tinggalkan ibadah. Sarana pertama yaitu baca langsung, saudara, dari sumbernya. Yang kedua ini, jangan menghindarkan diri pertemuan ibadah kita, karena tempat ibadah ini tempat firman dibagikan. Gitu. Dan gereja yang fungsinya tidak membagikan firman dan pengajaran, berkah, terus maaf ya, saya butuh berkat juga. Tapi kok ikut terus gitu, kesembuhan, mujizat, boleh lah. Kalau Tuhan menginginkannya, itu asas permula-mula dari firman kata Ibrani. Tapi pengajaran itu penting, karena nanti akhir zaman yang dibutuhkan pengajaran firman. Betul, Yesaya pasal 1, pasal 2 ayat 1 itu nubuat itu. Firman yang dinyatakan pada Yesaya bin Amos ayat 2. Akan terjadi hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak, gereja rumah Tuhan itu akan hebat-hebat menjulang tinggi di atas bukit. Segala bangsa akan ke sana lapo. Ayat 3. Kelompok-kelompok arisan. Tidak, suku bangsa akan pergi berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya apa? Ya mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menyempuhnya. Sebab dari gereja, dari Sion akan keluar 2 saja, pengajaran firman Tuhan. Syah. Ini nubuatnya Yesaya. Jadi bukan hanya diundang kelompok-kelompok, makanya Pak Roni sampaikan ke kita, kan kita jadi training center. Kita didik kayak begini nih. Diajar firman. Ya, nah ya, yang kedua apa? Makan dengan lahap. Ayo makan saja firman. Dengarkan. Kalau enggak jelas kopi ulang. Kalau fase ini sudah males, enggak akan masuk di hati sudah. Nah ini apa? Jadi ini sebuah peta jalan yang mesti harus kita lewati. Supaya mimbar ini tidak jadi mimbar kosong. Lalu semua akan bisa terima yang sama. Nanti saudara ibadah dimanapun saja saudara berada. Misalnya gak sempat ke kita, saudara ada keperluan di mana. Tetap kalau itu firman Kristus yang disampaikan, fungsi
lahap aja, makan itu. Bukan tafsiran hamba Tuhannya, bukan omongan hamba Tuhannya, saudara. Tapi kebenaran firman-Nya ini harus masuk dengan lahap. Baca sendiri. Ayo, ya ini langkah kedua. Langkah pertama seneng podo senenge, sir podo nempleke. Wis sudah terjalin sebuah kedekatan, makan dia masuk dalam sini. Lah setelah dia masuk, ini proses ini bisa juga masuk di otak masih. Tapi lahap saja sudah. Selanjutnya dorong terus dia ini sampai masuk ke hati. Bagaimana caranya? Ada proses berikutnya yang disebut proses studi dan perenungan. Nah ini Yosua 1 ayat 8. Di situ disebut kata-kata di dalam Yosua 1 ayat 8 ini, kata renungkanlah di situ muncul sebagai hakah. Jadi meditate, bermeditasi. Merenungkan sungguh-sungguh dengan dalam, gitu maksudnya. Full Life mengatakan membaca dan bicara pada diri sendiri. Ya kadang kayak gendeng ya saudara. Ngomong dewe. Full Life itu menerjemahkan merenungkan itu proses berikutnya itu ternyata. Kalau di Yahudi ya, saking YouTube-nya terlalu panjang. Itu ada proses itu sampai gini-gini loh saudara. Rabi-rabi sampai bungkruk-bungkruk gitu. Itu terus itu. Itu bahasa Jawanya Gamiang. Seperti orang ngomel. Itu bukan ngomong enggak itu memperkatakan firman. Itu proses internalisasinya begitu mekanisnya loh. Mereka sampai seperti itu. Lah makanya Yosua ini ngomong renungkan. Itu sampai hakah itu meditation. Ya, Taylor katakan itu meditasi. Meditasi Kristen. Tapi Full Life yang lebih ngepop dia ngomong seperti ini, membaca dan bicara pada diri sendiri. Tadi bicara sampai ngomong. Misalnya, jangan engkau lupa memperkatakan kita Andreas, jangan kau lupa memperkatakan kita Taurat ini. Tapi renungkan Andreas siang dan malam. Andreas, kau jangan lupa memperkatakan Taurat ini. Renungkan siang dan malam. Terus. Nyata seperti itu, saudara. Jadi dia enggak sambil lalu. Wycliffe mengatakan mengulang-ulang dengan suara pelan dan meditasi. Wycliffe. Tapi intinya sama semua itu. Di sini harus rela bayar harga untuk waktu yang cukup guna merenungkan firman. Jadi ini serius, saudara. Kayak wis mari diwaca isuk, mari ngono sedina teng lali. Wes gak digubris belas, jangan saudara. Kan ada banyak waktu kita bisa, saya berangkat dari rumah, setelah itu kan banyak di mobil. Ya wes di mobil, suara-suara radio di Malang bisa ditangkap daerahnya ya tetap ngiringi gak gitu ya muter dewe. Gak gitu ya dalam kesunyian. Tapi daripada mikir sih enggak tuh, bal-balan kok menang dia. Iki apa Ahok Mbak Anies ya apa sih timbangane mikir sing ngono. Ya kita renungkan apa yang dibaca tadi pagi. Ya jadi gitu loh maksudnya ya. Renungkan, mempercakapkan sambil kan waktu-waktu kita ini orang kantoran kan enggak selalu terus crowded toh. Ada waktu sedikit pas makan siang, pas apa. Udahlah Tuhan terima kasih. Disiplin ini akan membentuk kita menginternalisasi firman. Itu loh maksudnya. Jadi jangan blas wes. Sudah baca pagi sudah, terus tidak ada tindakan lagi. Coba Daud 119 ayat 147. Daud itu ngomong begini, Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta kalau Daud. Aku bangun berteriak minta tolong, aku berharap pada firman-Mu. Terus dilanjut ayat 48. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-janji-Mu. Bayangkan. Jadi memang benar-benar spending time. Dia spend waktu betul-betul yang amat produktif untuk merenungkannya. Kalau enggak itu enggak bisa, saudara. Lek sambil lalu, saudara enggak nyentel loh. Apalagi yang kita ini sudah laulah, umurnya di atas 40-an lah, melanjak ke 50-an lah, barang lalian. Saudara. Kalau tidak berulang-ulang, saya enggak nakut-nakuti. Pada saat penabur itu menaburkan benih yang baik. Ingat, pada malam kita tidur dan tidak berjaga-jaga. Ada orang lain, oknum lain yang gak seneng sama firman Tuhan. Menaburkan benih juga dalam hidup kita.
Nah ini enggak pernah dibahas kok. Dalam hati masuk terus. Fase ini harus ada kerelaan menyediakan waktu yang sungguh-sungguh dan serius. Di dalamnya ada macam-macam. Kalau saudara jemaat biasa merenungkan. Kalau engkau pelayan Tuhan lebih lagi. Kalau engkau pengajar engkau harus mempelajari, buka referensi, bertanya, menghafal, memperkatakan. Tak bisa enggak? Ya, ini fase internalisasi. Setelah masuk, ini dorong lagi dia. Push lagi masuk ke dalam hati. Nyaris kita meditasi. Belajar studi, khusus untuk yang studi firman. Ada hal khusus begini. Aduh, waktunya kok cepat ya, Saudara. Fase perenungan ini menjadi penting. Penting dengan sikap hormat. Karena firman Tuhan tidak akan pernah terbuka. Saya garis bawahi, firman Tuhan tidak akan pernah terbuka bagi orang yang tidak menghormati firman. Makanya ini gampang-gampang susah kalau di sini. Makanya ini saya thank you. Makanya tidak semua terinternalisasi dan kemudian tumbuh. Maka ini memberi semangat juga buat kami, saya, Pak Sugiarto dan kami semua para hamba Tuhan untuk tidak bosan-bosan memberitahu jemaat. Dan kita semua dan kita sendiri gitu loh. Karena firman tidak akan terbuka untuk orang yang walaupun sudah moco, sudah baca, sudah kalau tidak hormat akan firman. Menyelidiki firman menjadi tidak berguna. Mazmur 50 ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apa urusanmu menyelidiki firmanku? Dan menyebut perjanjianku dengan mulutku 17. Mulutmu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab ayat 17 Mazmur 50. Jadi sikap itu penting pada saat kita masuk fase ketiga yang namanya fase perenungan. Padahal engkau membenci teguran, tidak boleh. Kita kemudian abai. Kalau kita dikandani gak gelem, dikondeni gak gelem, tapi kita langsung ujuk-ujuk masuk internalisasi perenungan, belajar firman Tuhan. Tetap ketutup loh saudara. Tetap ketutup. Tuhan ngomong apa urusanmu itu menyelidiki firmanku. Wong kamu membenci teguran kok. Ini tidak mudah loh saudara di sini. Seperti teguran Rasul Paulus kepada Korintus di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran mereka tumpul orang Israel sampai pada hari ini. Selubung itu masih tetap. Jika mereka membaca perjanjian lama tak pernah disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Makanya doa-doa saya selalu, Tuhan tidak ada seorang pun bisa membuka firman-Mu kecuali Engkau membukakan buat kami. Karena memang ini. Ayat 15, ini tegurannya jelas. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Titik sudah. Why? Karena Israel tidak menghormati firman kebanyakan. Kalau tidak dengan sikap hormat, ditegur tetap nyorai gitu ya. Terus mau belajar firman, bisa sih. Tapi hasilnya nanti bukan jadi pelaku firman. Nah ini hasilnya jadi nanti saya sebutkan. Jadi Farisi dan Saduki. Kita tetap dihargai. Firman itu digali terus tanpa ketaatan. Coba. Tetap sekolah Alkitab sampai doktoral lah. Tapi firman tidak pernah ditaati dalam dirinya. Hasilnya beda. Kalau yang karena menghormati firman dan dia belajar sungguh-sungguh. Hasilnya pelaku firman. Surga. Tapi kalau belajar sungguh-sungguh firman, sekolah di mana lah yang terkenal kan seminari teologi di Fuller sana di Amerika. Semua hamba Tuhan di GPI hampir dari sana semua. Top sampai doktoral, profesor sekalipun. Tapi kalau tidak menghormati firman, hasilnya Farisi. Hasilnya Saduki bukan pelaku firman. Dan itu tidak masuk surga. Celaka kan gitu ya. Karena apa? Kenapa sikap itu penting? Ya ini semua mempelajari firman itu about heart not brain. Mempelajari firman itu soal hati. Dan hati itu bicara soal sikap. Lah ini. Soal perilaku. Ini semua soal hati bukan cuma intelektual. Belajar firman Tuhan tidak dengan hati yang benar. Cuma di otak. Itu tidak terlalu ngefek. Tidak akan pernah memproduksi perilaku dan tindakan sesuai firman. Itu. Di sini ini amat kritis ya, ada titik-titik kritis di tiap-tiap fase itu. Jadi fase studi dan perenungan belajar firman itu penting.
Karena sama-sama studi firman Tuhan, hasilnya bisa beda. Yang menentukan apa? Sikap hati dan hormat tulusnya terhadap firman. Kalau tulus akan menghasilkan perilaku kerajaan, kalau tidak menghasilkan Farisi dan Saduki ahli Taurat. Ada komentar Tuhan Yesus demikian Markus 12 mulai ayat 28. Ini ya, ketika bicara seperti ini, orang Saduki dan Farisi bersoal jawab, macam-macam Tuhan Yesus hukum yang utama diberitakan, ayat 29. Setelah Tuhan Yesus mengatakan hukum yang ini, yang terutama, hai orang Israel, saya agak cepat ya, hukum yang terutama ini, Tuhan adalah esa, jawaban mereka, ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu, jiwamu, segenap kekuatanmu, ayat 31. Dan hukum yang kedua, cintai dirimu sendiri seperti manusia, seperti orang lain. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari Yesus menerangkan hukum ini kepada Farisi dan Saduki. 32. Lalu kata ahli Taurat yang sudah ngelontok firman itu, yang belajar firman tapi sikapnya tidak hormat kepada firman, tepat sekali guru benar katamu itu, bahwa dia esa, ganti khotbah Yesus. 33 coba. Memang mengasihi dia segenap hati, wah fasih dia tuh. Dengan pengertian, dengan kekuatan mengasihi sama manusia lebih utama, bla bla bla. Wah, tahu semua dia. 34 coba komentarnya Tuhan Yesus. Geletek. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nampaknya ini kayak gak ada masalah. Engkau tidak jauh, tapi tidak pernah masuk. Ahli Farisi gak pernah masuk, cuma ingip-ingip. Melebu tapi durung melebu. Terjemahan yang lain bicara sama. Engkau itu tidak jauh, nyaris sebetulnya masuk kerajaan Allah. Cuma sikap hatimu gak benar. You are reject. No. Jadi ya kalau kena orang yang pinter firman tapi gak menghormati firman, ya ini. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kayak tanda petik cuma itu dok. Tapi belum masuk. Beda dengan Lazarus kan. Dia gak ngerti apa-apa, blang masuk. Sikapnya inilah. Ada orang melajari firman itu tujuannya beda-beda masalahnya. Kok tidak masuk tapi peringatan ini penting. Penting. Oke saudara ya, yang keempat. Setelah dia fase direnungkan dalam-dalam, dilahap, direnungkan, saat merenungkan ingat posisi hati harus tetap tulus, harus tetap cinta akan teguran. Kalau ditegur dulu makanya hamba Tuhan yang persiapan mesti nangis dulu, mesti koreksi diri dulu sebelum menyampaikan firman. Ditempelak dulu, orang persiapan itu kenek dulu dia. Lalu tobat dulu. Baru ini powerful gitu loh. Kak gitu ya gajah dibelangkoni. Iso khotbah ora iso nglakoni. Cuma jadi perantara, pakai hambamu sebagai saluran berkat. Doa ini dulu ya saya doakan loh. Berkati hambamu sebagai saluran berkat. Saluran, doa yang sekarang berkati hamba Tuhan itu supaya jadi berkat. Itu. Jadi saluran berkat ya tak tadi guru aja gue enak. Terima gaji. Jam pelajaran sekian selesai. Tidak ada tanggung jawab apa. Tapi kita ini sekarang bukan loh. Pak Roni katakan kita tidak, makanya tidak show me your glory, tapi kita harus memancarkan itu. Ada proses internalisasi ini penting. Di sini banyak sekali orang bisa ngerti firman, tapi tidak dengan hormat. Yang keempat, saudara, segera akan akhiri ya, sebentar ya, sabar dulu. Ini adalah fase yang disebut exercise to do, implementasi praktikal. Setelah itu baru ulet konsisten dilakukan. Makanya Paulus ngomong begini ada dua. Untuk diri sendiri dia ngomong 1 Korintus 9:27. Saya nanti ngomong banyak ayat. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada aku dewe ora ditolak. Ada fase latihan sendiri. Dan dia ngomong juga kepada anak rohaninya di 1 Timotius 4 ayat 7. Jauhi tahayul, dongeng, nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Fase exercise ini penting. Berikut ayat 8. Latihan badani terbatas. Tapi guna latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang.
Fase exercise ini juga penting, melakukan firman Tuhan harus latihan supaya terbiasa. Ingat, ini soal membangun habit dan kebiasaan baru. Jangan putus asa. Kalau toh berat, bahkan kalau nyaris tidak ada hasil dari ketekunan itu, tetap. Misalnya, ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Masuk ke dalam hati, kita lakukan. Tak ampuni kamu. Tapi semakin tak ampuni kok semakin megelno orang itu. Apa harus saudara lakukan? Ini fase exercise. Engkau harus makin memantapkan hatimu. Ampuni terus. Keluarkan terus pengampunan. Keluarkan, jangan nyerah. Paham saudara? Kalau enggak gitu enggak jadi loh. Latihan. Tidak ada yang saya sudah Pak, sudah rajin baca tapi kok tambah mau Alkitab tambah sumpah uripku ya. Cobaan kok makin banyak. Ini saudara. Jalan yang sudah benar itu jangan saudara kemudian mundur. Kalau saudara sudah ambil langkah itu, konsisten, lakukan terus. Pilih komunitas yang tepat. Ikuti terus. Praktekkan itu. Dan yang terakhir. Yesaya 55 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama. Oh jangan tak baca sendiri aja, saudara nikmati. Yang terakhir itu gini, tetap kalau 4 hal itu ya. Jadi hasrat dulu, kemudian sukai dia, harus rajin makan, bisa lewat ibadah, lewat baca sendiri, renungkan, terus exercise setiap hari di rumah, di kantor, di mana. Kalau mulai salah, paling enak kan latihan mbek bojo, mbek anak, paling enak toh. Begitu salah, mam, sorry, itu latihan. Lama-lama kita terbiasa dengan I'm sorry. Kalau kita melakukan sesuatu yang enggak benar. Pada anak kita minta maaf, terus diperluas ke Yehudamu. Sampai ke ujung bumi akhirnya kita terbiasa punya habit baru. Akhirnya ya sudah, kita jadi like father. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Kata Yesaya ngomong seperti itu 55. Bukan 5. Yang terakhir ini gini, bersandar kepada anugerah Tuhan. Dan tetap percaya bahwa firman, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali pada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab yang berpengampunan dengan limpahnya. 8. Berakhir di ayat 11. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Wah, nikmatono saudara. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Rancanganku dari rancanganmu. 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Tidak kembali ke situ, ke langit lagi dia. Melainkan mengairi bumi. Membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11 ini keren. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati.